Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Masalah tata cara ruku yang benar, yaitu punggungnya harus rata. Perhatikan tanda panahnya. Karena dikatakan Nabi SAW itu kalau ruku, kalau ditaruh bejana air tidak tumpah. Jadi tidak terlalu turun, tidak juga terlalu naik. Lurus. Nah ini ada cirinya. Biasanya kalau kita lakukan ini, kalau kita ruku, tarik semaksimal mungkin ruas tulang belakang kita sampai terasa juga otot paha belakang atau otot paha belakang kita kiri kanan terasa ketarik. Dan ditahan sejenak baru membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dikatakan kemudian beliau mulai ruku, diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung kedua daun telinga seperti takbiratul ihram. Jadi ini standar ya. Tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Pada saat antum mau ruku sama juga Allahu Akbar. Bangun juga i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ini standarnya nih. Semua jari-jari rapat menghadap depan, ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping. Dan jangan dekat-dekat sini ya, dikasih jarak. Begitu juga pada saat sujud, meletakkan di bawah ini, ingat pada saat antum takbir. Jadi jari-jari sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Ya, itu termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Dikatakan bahwasanya ketika makmum di belakang beliau mengikutinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka, hal itu dilakukan pula bila seseorang sholat sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Jangan mengikuti pendapat orang yang melarang untuk mengangkat tangan sebelum ruku. Karena riwayat yang menyunnahkan mengangkat tangan sudah masyhur. Jadi misalnya kalau mau ruku, kan kita selesai baca, misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kan ini angkat tangan nih. Nah, beliau mengingatkan di situ bahwa ini tulisan dari Syekh Jibrin hafizahullah. Beliau mengatakan mestinya pada saat mau ruku angkat tangan. Ada orang tidak. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Langsung tangannya ke lututnya. Sebenarnya sunnah yang sudah masyhur angkat tangan dulu. Dalam rukunya kita pindah ke halaman 37, beliau SAW membungkukkan punggungnya dengan meratakannya. Kepalanya juga rata dengan punggungnya atau tidak mendongak, tidak juga terlalu menunduk. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu akan diam atau tidak tumpah. Lihatlah gambar nomor 7. Beliau memantapkan kedua telapak tangan pada kedua lututnya dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari jemarinya dibentangkan atau tidak dikepalkan. Beliau menjauh atau merenggangkan kedua tangannya dari pinggangnya. Jadi ininya, sikutnya itu tidak rapat ke tulang rusuk. Kemudian ini juga direnggangkan tangan-tangan dengan tujuan untuk memegang lutut, sehingga seperti mengunci lutut itu supaya kita tidak bergerak. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan keadaan tadi ini. Terkadang beliau melamakan rukunya, beliau mengingkari orang yang menyempelikan rukun-rukun sholat. Beliau pun melarang orang yang rukuknya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Karena saking gerakan sholatnya terlalu cepat, tidak tumak nina. Kalau kita garis bawahi kalimat tumak nina ini adalah kewajiban sholat ya. Tenang. Pernah ada sahabat masuk masjid sholat, Allah bersama buru-buru seperti ayam patok jagung. Ya. Di Indonesia kan ada itu sholat tarawih selesai dalam setengah menit. Oh, luar biasa. Waktu ditanya dia bilang ini tidak melanggar rukun sholat. Dari mana tidak melanggar? Ada pernah sahabat itu hadis Bukhari masuk masjid begitu sholatnya. Begitu selesai sholat datang mau duduk di majelis Nabi. Nabi tanya, Nabi bilang sama dia, kembali kerjakan sholat lagi. Kok belum sholat? Nabi pikir dia kena buru-buru, ternyata dia sholat sama juga sholatnya. Belum sampai kepalanya di tempat sujud sudah diangkat. Belum ruku benar sudah kembali. Subhanallahil azim dibaca sekali pada saat ruku, yang kedua pada saat mau bangun, yang ketiga pada saat i'tidal. Kan gitu. Maka dia kembali ulangi sampai 3 kali, sampai 4 kali. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu tata cara sholat yang lain. Nabi ingatkan, kalau begitu, kalau kamu sholat tegakkan seluruh tubuhmu, ruas tulang belakangmu, lalu menghadap kiblat, matamu ke tempat sujud, lalu mulailah takbir. Ini dikenal dengan hadits musikus sholat, orang yang buruk sholatnya. Kemudian mulailah baca, ya, Allah menggunakan dari ayat Al-Quran, lalu kamu ruku, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya semua, baru kau baca Subhana Rabbiyal Azim 1, Subhana Rabbiyal Azim 2, terus begitu. Sami Allahu liman hamidah
Kemudian kata Nabi SAW, tenangkan dulu sendi-sendimu sampai kembali pada tempatnya semua. Baru kemudian kamu mulai membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya, doa i'tidal itu. Begitu sampai salam tentunya, diikuti dengan tumaknina. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengagungkan Rabb Allah pada saat ruku, dan beliau pun mensyariatkan tasbih padanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, pada saat turun Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, beliau mengatakan jadikanlah itu di ruku kalian, di sujud kalian. Dan pada saat turun ayat firman Allah SWT tentang menyuruh tasbih Allah dan mengagungkannya Subhana Rabbiyal Azim, maka beliau mengatakan letakkan itu pada ruku kalian. Ya, ini wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali tentunya. Maha suci Rabb yang maha agung, ada putun nomor 14 hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga Darul Qutni, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Mishkatul Masabih nomor 881. Juga terkadang beliau membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang musyrik, para Rabb, para malaikat dan ruh ataupun Jibril. Putun nomor 16 HR atau hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga suka membaca zikir-zikir dan doa-doa selain yang tersebut di atas. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ini pernah kita pelajari di buku doa yang kita bagikan juga itu hari. Itu doa, beragam doa ruku dan doa sujud. Saya berharap itu tentu tidak dilupakan karena kita sudah terjemahkan, berikan contoh-contohnya ya. Yang ke-13, mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku seraya mengangkat kedua tangannya sejajar kedua dengan bahu. Sejajar kedua dengan bahu dan daun telinga atau daun telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada caranya tadi, ujung sama dengan ujung kuping ataupun ujung pundak. Lalu beliau membaca ketika menjadi imam adalah solat sendiri. Ketika kemudian setelah berdiri tegak dengan sempurna beliau membaca Rabbana walakal hamd. Yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, antum sebagai makmum jangan lagi bilang Sami Allahu liman hamidah. Kalau berjamaah, imam bilang Sami Allahu liman hamidah, beliau sudah mewakili kita. Allah mendengar orang yang memujinya, kita tinggal bilang Rabbana walakal hamd. Kalau sholat sendiri baru kita bilang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini tentu di sebelahnya adalah maka beragam doa-doa yang dibaca pada saat i'tidal. Nah, ini sudah kita bahas juga di kumpulan doa kita. Maka saya tidak akan baca ini lagi karena untuk menghemat waktu. Dan saya tutup dengan ini teman-teman karena sudah masuk jam 1. Kita lanjut besok insya Allah. Di halaman 43 ada titik di situ dikatakan tidak ada dalil yang mendukung bahwa seorang makmum disyariatkan membaca Sami Allah liman hamidah atau Allah maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan tangannya atau di atas hastanya seperti yang dia lakukan ketika berdiri dari rukuknya. Lihat gambar nomor 12 dan 13. Lihat halaman 44. Jadi gini, kalau teman-teman bilang Sami Allahu liman hamidah ada 2 cara. Cara yang pertama, kembalikan lagi tangan di dada. Cara yang kedua, letakkan Sami Allahu liman hamidah, letakkan di sebelah paha kita. Dan ini khilaf di antara ulama 2 pendapat ini ya. Tapi kembali kepada dalil yang sama. Apa dalilnya? Dikatakan Nabi SAW kalau bangun dari rukuknya, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Di sini kalimat seperti semula. Apakah sebelum takbir, tangan di samping, atau setelah takbir, tangan di dada? Maka khilaf di antara ulama. Kalau antum lihat ada orang Sami Allahu liman hamidah, kembali ke dada jangan disalahkan. Itu benar. Begitu juga orang kalau taruh ke sebelah pahanya. Maka itu dua-duanya dibolehkan tentunya. Sebagai penutup di sini adalah Rasulullah SAW suka melamakan rukun ini, maksudnya begitu berdiri, Sami Allahu liman hamidah, tidak buru-buru sujud. Hingga seorang sahabat berkata beliau telah lupa, mungkin lupa sujud nih. Beliau pun mengingkari orang yang meringan-ringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Sebaliknya, beliau menyuruh tumaknina pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari ruku. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Footnote nomor 23, hadis muttafaqun alaih atau disepakati oleh jumhur ulama atau maaf Bukhari Muslim. Sampai sini saya cukupkan dulu baca bahasanya, insya Allah kita lanjut besok lagi. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku Allahu Akbar dari awal, dari antum seperti normal lagi sholat, tangannya di sada, antum takbir Allahu Akbar, mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya.
ini masih melengkung, ya. Baik, ini caranya, antum turun, dadanya dinaikin, kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi, ya. Ya, seperti ini. Sekarang ini dipertahankan ya. Iya. Ya, coba lihat saya. Kalau saya sebentar Afwan. Kalau miring dibilang gini. Kalau saya di rumah saya praktikin pakai cermin, lalu saya praktikin ruku itu. Allahu Akbar. Ini saya genggam, kemudian ini saya tahan begini. Rata nggak? Ya, seperti ini. Ini terasa paha di belakang ketarik, ya. Kepala juga ke depan. Ini disunnahkan Nabi SAW. Kalau antum pakai cara seperti ini, mau sejam pun rukuknya nggak masalah. Jangan turun, jangan juga naik begini, ya. Seperti ini, dan perhatikan siku ini jauh dari tulang rusuk, ya. Dan ini ditekan, ini kita tekan ke dalam. Saya sekarang tekan ke dalam dan paha saya ketarik. Coba fadhal. Ya, ruku Allahu Akbar. Allah. Ya, ini sudah mulai. Tinggal kepaafan kepala antum, enggak usah lihat ke beliau. Dagunya turun lagi, ya, gitu. Oke, ini masih naik lagi, jangan naik. Nah, gitu. Nggak usah lihat orang, lihat tempat sujud. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktik ini penting karena Nabi SAW ruku seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak tumpah, ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari ruku. Kembali ke awal. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa dua cara, bisa seperti ini atau diletakkan di sini ya.